keren. Kehidupan dalam rencana Tuhan. Tahukah Anda bahwa sejak 15 November yang lalu, sesuai dengan deklarasi PBB, bumi dinyatakan berpenduduk 8 miliar orang. Padahal dunia menjadi 1 miliar pada 1804 diperkirakan. Ribuan tahun setelah dunia ada. Dan di tahun 2009, bumi menjadi 7 miliar. Sekarang hanya dalam belasan tahun saja, planet ini menjadi 8 miliar orang. Kecepatan pertumbuhan penduduk bumi semakin begitu cepat. Pertanyaan, mau kemana semua penduduk bumi ini? Satu hal yang pasti, bersama 8 miliar orang di bumi ini, kita, Anda dan saya, sedang meluncur menuju kematian. Sebagian berada di jalur cepat, sebagian berada di jalur lambat. Tetapi saudara, kematian tidaklah harus menjadi sesuatu yang terlalu menakutkan. Karena Tuhan telah menjamin kebangkitan, bahkan kehidupan yang kekal. Masalah, banyak orang yang bingung soal kematian dan kebangkitan. Sebagian orang mengira bahwa setelah kematian, maka seseorang akan langsung berada di sorga bersama Yesus. Perhatikan khotbah Yesus dalam Yohanes pasal 6. Pertama, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai roh yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Artinya, kehidupan ada di tangan Yesus. Yang kedua, Yesus menjamin kehidupan kekal. Ia yang datang kepadaku dan ia yang percaya di dalamku, kata Yesus, akan mendapatkan berkat kekekalan. Yang ketiga, Yesus menghubungkan karunia hidup yang kekal itu dengan kebangkitan terakhir. 3 kali ia tegaskan bahwa aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Saudara, telah tersedia karunia hidup kekal pada saat ini. Tetapi itu tidak berarti bahwa umat Tuhan tidak akan pernah mati. Ketika seseorang mati, dia akan tidur dan menunggu Yesus membangkitkan dia pada akhir zaman. Ada masalah lain. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17 katakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Masalahnya saudara, ada banyak orang yang katakan bahwa pada kedatangan Yesus yang kedua kali, Yesus akan membawa bersama-sama dengan dia dari surga jiwa-jiwa orang benar yang telah mati dan yang sudah berada di surga bersama Allah. Jiwa-jiwa itu dengan demikian akan dipersatukan, kata mereka, kembali masing-masing dengan tubuh mereka yang sudah dibangkitkan. Jelas pemikiran tersebut tidak sejalan dengan pemikiran Alkitab. Firman Tuhan tegas menyatakan bahwa pada hari kedatangan Tuhan, mereka yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan, bukan dibawa dari sorga. Alkitab tidak pernah katakan bahwa umat Tuhan yang mati sudah bersama-sama Tuhan di surga. Sebaliknya firman Tuhan nyatakan bahwa mereka yang tidur di dalam Yesus akan dibangkitkan dari kematian pada akhir zaman. Dan ada satu masalah lagi. Beberapa pengkhotbah yang populer mengajarkan tentang doktrin pengangkatan rahasia. Di mana dikatakan bahwa 7 tahun sebelum kedatangan Yesus akan ada pengangkatan rahasia. Orang-orang Kristen yang setia dikatakan tiba-tiba, diam-diam dan tanpa diketahui dibawa ke sorga. Sementara semua orang tetap di bumi dan bertanya-tanya apa yang terjadi pada mereka.
Orang-orang mungkin tiba-tiba menemukan diri mereka berada di dalam mobil tanpa pengemudi. Karena pengemudinya diangkat secara rahasia ke sorga. Dan yang tinggal hanyalah pakaian mereka, kata mereka. Tetapi saudara, Alkitab hanya mengajarkan tentang pengangkatan. Tidak ada pengangkatan rahasia. Karena kedatangan Yesus nanti akan terlihat oleh semua manusia yang hidup. Dan baik kebangkitan orang mati maupun transformasi orang yang hidup akan terjadi pada saat bunyi sangkakala waktu Kristus datang kembali. Saudara, kedatangan Kristus yang kedua kali adalah reuni yang paling menakjubkan yang pernah ada. Orang benar yang hidup diubahkan dalam sekejap mata. Oleh suara Tuhan mereka dimuliakan, mereka dijadikan abadi. Dan bersama-sama orang-orang kudus yang bangkit, semua diangkat untuk bertemu dengan Tuhan di udara. Ketika itu para malaikat akan mengumpulkan umat pilihannya dari 4 penjuru mata angin. Dan dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Bayangkan saudara, anak-anak kecil yang lebih dahulu mati dibawa oleh malaikat-malaikat yang suci ke pelukan ibu mereka. Atau ayah mereka. Bayangkan saudara, keluarga-keluarga yang dekat. Sahabat-sahabat yang sudah lama dipisahkan oleh kematian. Dipersatukan kembali. Dan tidak pernah lagi akan terpisah. Lalu dengan nyanyian kesukaan naik bersama-sama ke dalam kota Allah yang kudus. Itu